oleh Bapak Ustaz Abdul Latifkan yang melanjutkan kajian kita yang lalu, yaitu masalah risalah taklim. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qisas fil qatl. Shadaqallah wa shadaqa rasul. Yang mulia jemaah, kita melanjut, dan ini adalah topik pertama dari usul fiqh atau prinsip 20 prinsip yang menjadi prinsip fiqh yang harus kita anut sebagai seorang mukmin. Dan masya Allah, di prinsip yang pertama, dan kalau boleh kita bilang dalam rangka pembentukan mindset mukmin, tidak sekedar muslim. Ya, yang pertama adalah al-Islam nizamun syamilun yatanawalu mazahir al-hayah jami'an. Nizamun syamilun, Islam adalah sebuah sistem yang menyeluruh, yatanawalu mazahir al-hayah jami'an, yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Ini sebuah statement yang menarik, karena seringkali kalau sudah bicara Islam, bahkan di Republik ini, kita bicara Islam membawa ke arah politik saja, orang akan bilang bahwa ini bukan negara Islam. Kita bicara Islam dalam masalah ekonomi, kita juga orang akan menegur kita untuk mengatakan itu cuma teori dan sebagainya. Fiqh kita mengajarkan bahwa dengan Islam, insya Allah kita akan sukses dunia dan sukses akhirat. Kalau sudah bahasanya sukses, kalau cuma cerita ingin punya duit, kalau cuma cerita ingin punya jabatan, itu sederhana sekali bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus kita garis bawahi. Ya. Fikih kita mengajarkan bahwa Islamlah satu-satunya sistem modul. Jadi mau perusahaan, mau apa istilahnya, instansi pemerintah, ada sistem pelatihan yang dibuat oleh banyak orang di muka bumi. Pelatihan untuk bisa Kiyosaki itu bicara tentang gimana cara cari duit enak. Ya. Ada orang pokoknya 1 menit dapat sekian, macam-macam yang mereka sebutkan. Begini. Tapi masih juga ya, mungkin jangan sekali terlalu bebas. Kalau ini lagi bukan native punya apa ya, sekali gini. Kenapa tiap saat juga dipegang ini? Berubah mirip ya. Jadi ini fikroh ya, dalam makna fikroh ini akidah. Jadi akidah itu sebenarnya adalah apa yang kita yakini, dan kita bergerak dengan keyakinan itu. Jadi kalau kita bicara Islam, maka kita bicara semua konsep modul pelatihan siapapun yang bicara tentang teori sukses itu masih lebih rendah dari konsep Islam. Cuma masalahnya kalau umat Islam, kita tidak mampu menggali ini lebih kuat. Nah baik, kita lihat dulu. Bahwa daulatun, jadi bottom line dari prinsip pertama adalah Islam nizamun syamilun yatanawalu mazahir al-hayat jami'an. Islam adalah sebuah bangunan, kalau bahasa Indonesianya, nizam itu bangunan, sistem, syamilun menyeluruh. Kalau rumah, dia sudah lengkap dengan semua fasilitas rumahnya. Kalau itu pemerintahan, dia sudah di situ sudah semua, eksekutif, yudikatif, legislatifnya sudah ada. Kalau itu tubuh manusia, tubuh yang tidak cacat, tubuh yang serasi, sehingga siapapun yang melihatnya akan senang, karena cukup menawar. Ya, syamilun, ya bahasa syamilun menunjukkan semuanya. Mazahirul hayah jami'an. Kalau sudah mazahirul hayah jami'an,
Hanya Islamlah satu-satunya ajaran yang mengajari kita bagaimana buang air. Coba carikan yang lain, nggak ada tuh. Cuma persoalan pelajaran ya sama Islam, tapi bagaimana cara dan penerapan aplikasi atau bagaimana buang air, bagaimana tempat buang air, kayaknya kita ditinggalkan sama orang-orang yang tidak menganut Islam. Karena mereka dapat dari samping-sampingnya, tidak sumber yang menyeluruh, tapi mereka menemukan itu. Islam bahkan maaf cakap, Nabi itu mengajari bagaimana cara seorang suami memuaskan istrinya dalam urusan hubungan seks. Tidak ada di pelajaran Nabi lain seperti ini. Artinya ini sekecil ini pun. Jadi mazahirul hayat jami'an, semua urusan hidup. Bagaimana menguap, bagaimana bersih, bagaimana minum, bagaimana tidur. Hal-hal kecil yang terjadi pada tubuh seorang manusia. Bahkan Islam bahasa apanya mengajari kita bagaimana cara merawat alis mata. Buktinya Islam melarang kita mengeruk alis mata dan membuat tato di situ. Itu artinya merawat alis mata, merawat gigi, merawat hidung. Islam ajari karena Islam mereka dilaknat Allah, mereka yang menjalankan giginya. Artinya Islam ngurusin gigi kita. Islam sampai ngurusin bagaimana, kenapa Islam melarang kita makan makanan yang panas. Sampai urusan mazahirul hayat jami'an. Nah, rinciannya fahuwa daulatun wa watanun al hukumatun wa ummatun. Karena itu Islam adalah negara dan tanah air. Jadi kalau bicara negara harus bicara tanah air. Kita tidak mungkin membentuk negara tanpa tanah air. Ini bahasanya tajam ini sebenarnya. Artinya jangan lupa ya, Islam wa huwa daulatun wa watanun. Islam Indonesia, Islam Malaysia itu tidak ada. Yang ada Muslim. Sehingga kalau masih ada Muslim di Malaysia, harus ada jaringan yang mengikat umat Islam sampai ke sana. Sehingga perbedaan regional ini dibuat, perbedaan negara, demarkasi negara itu yang buatkan orang-orang kolonial. Sebelum kolonial menjajah negeri Muslim itu yang memang negeri yang satu, mereka tidak berpecah. Dan apa perjuangan mereka pertama adalah menghancurkan tatanan khilafah Islamiyah. Dan hari ini saya percaya bahwa khilafah akan tegak tapi dengan perang. Dulu sempat saya percaya Qurtubi mengatakan bahwa Eropa itu akan takluk kepada Islam tapi tidak melalui perang. Saya mengatakan melalui perang. Mungkin mereka takluk tanpa ada darah, ya mungkin saja. Tapi semua itu diawali dengan bom peperangannya. Sekarang pemantik-pemantiknya sudah mulai terbuka, insya Allah. Ya, jadi ketika wahyu daulatun, jangan bayangkan nasionalisme sempit. Nah, nanti akan kita pelajari ini apa? Bahwa Islam itu adalah negara dan pemerintahan dan tanah air maksudnya. Ya, artinya ketika dia bicara daulatun, kita harus bisa memahami bahwa ikatan yang membuat kita membangun daulah adalah agama ini. Maaf cakap, itu yang terjadi bagi orang Cina. Mungkin seperti itu. Maksud saya, Cina sebagai sebuah negara, dia sangat peduli dimanapun ada orang Cina kalau teraniaya, walaupun itu bukan warga negaranya, dia peduli. Indonesia peduli nggak? Tidak. Dan TKI kita itu langsung tegak. Yaitu di bawah Cina ada nasab satu India, Amerika. Satu orang Amerika itu sangat berharga sama mereka dimanapun, di tempat yang paling pelosok sekali. Jadi ini yang saya bilang tadi dengan nasab. Nasab kita ini adalah Islam kita, bukan suku kita. Yang membuat kita duduk bersama di sini adalah Islam kita. Jadi kalau bisa dibilang ini nation kita, inilah kewarganegaraan kita. Coba ini belum bisa dipahami dengan baik karena ini masih penjelasan awal beliau. Dan kemudian Islam itu pemerintahan dan umat. Jadi kalau ada negara, ada tanah air. Dia juga pemerintah dan juga harus ada rakyatnya. Jadi jangan pernah berpikir cuma sholat. Kita harus bicara tentang menegakkan sebuah tatanan nizamul Islamiyah. Dan Allah itu kenapa Nabi itu memimpin negara? Kenapa Nabi memimpin perang? Karena pernak-pernik yang muncul dari bagaimana Nabi mengatur pasar, bagaimana
Yang sekarang kita tidak melihat, kita cuma mencoba ambil moralnya saja, dan kemudian mencampakkan Islam tidak ngurusin negara, biar negara diurusin oleh siapa. Nah, ini yang jadi persoalan ya. Walaupun memang berat. Terus terang saya bilang, memang sangat berat untuk bisa lihat bagaimana Mesir misalnya sudah coba untuk bangun tapi dia dihancurkan. Kenapa? Persoalan itu tadi, dia belum syamil wa mutakamil, dia belum menyeluruh. Mursi mungkin sudah membangun tatanan Islam di sistem, tapi jajarannya masih sangat elit. Karena militer belum tersentuh dengan fitrah ini. Gitu. Ya, puluhan tahun militer dibina dan bahkan terlatih untuk membunuhi para aktivis Islam, bukan malah menjaga. Dari zamannya Presiden Najib, kemudian dari zamannya Jamal Abdul Nasir, kemudian dari zamannya Anwar Sadat agak tenang waktu itu, dan kemudian zamannya Hosni Mubarak, militer sudah memang latihannya memang bunuh di para aktivis Islam. Jadi fikroh itu sudah terbangun betul sama mereka. Ya. Kemudian wa huwa khuluqun wa quwwatun aw rahmatun wa adalah. Walaupun dia juga bicara negara dan tanah air, dia bicara pemerintahan dan umat, Islam itu juga adalah moral dan kekuatan. Khuluqun wa quwwatun. Jadi kalau bicara kekuatan ini lebih kepada kita bicara istiqamah. Islam bicara pembentukan karakter. Kalau orang diajari amanah, itu amanah di semua urusan hidupnya. Ya, diajari istiqomah di semua urusan hidupnya. Jadi khuluqun wa quwwatun, bagaimana akhlak ini menjadi kekuatan, tidak menjadi bulan-bulanan. Pernah nggak kita berpikir bahwa waktu sholat itu adalah waktu rehat seharusnya? Saya ada sebuah perusahaan besar di Indonesia ini, kemarin para ustaz mereka kumpulin, itu saya bilang saja di Telkom, dikumpulin oleh mereka membuat semacam kurikulum, materi pelajaran yang harus diajarkan kepada pegawai. Jadi dengan berbagai paparan saya bilang, saya sudah tahunan ikut di sini. Saya tidak akan bisa melihat ini berhasil ketika kalian masih menganggap pelajaran ini adalah sesuatu yang lain dari sistem pembentukan karakter yang ada. Jadi artinya, oke mengaji tapi jangan ganggu jam kerja. Kemudian penilaian apa istilahnya itu? Kalau untuk naikkan pegawai, promosi pegawai, ini nggak masuk unsur penentunya. Sehingga semua masih menganggap ini ngaji, tidak ada yang lain, cuma ini pengajiannya di kantor. Harusnya diinclude menjadi satu sistem tatanan pembentukan karakter, sehingga memang ada divisi, memang sekarang sudah ada divisi khusus yang memang ngurusin ini, tapi bukan sesuatu yang lain, nyantol gitu. Sehingga orang bisa bilang, sudah waktu sholat Pak, berarti dia berani bilang, kenapa? Karena sholat itu dibutuhkan, sholat di awal waktu dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga tidak boleh ada satupun yang tidak sholat di awal waktu dan sedang jamaah, karena perusahaan membutuhkan manfaatnya. Jadi bukan perusahaan membutuhkan orang-orang yang sholat di awal waktu, bukan, tapi manfaat sholat di awal waktu itu bisa dirasakan. Itu yang belum muncul. Ya, kita kalau dia jadi jujurnya pakai hadis, pakai ayat, sehingga kesannya bantah kalau boleh. Gitu. Sementara orang bicara jujur dengan pengalaman-pengalaman yang mereka anggap wah di sana lebih enak, lebih. Padahal lihatlah bagaimana Nabi menata pemerintahan Islam waktu itu. Sampai pedagang pun dia lakukan sidak dan dia ketemu orang jual kurma kering yang sudah kena air. Dan dia bilang ini penipuan. Nah ini contohnya. Dan kemudian Islam adalah juga kasih sayang dan keadilan. Bagaimana sebenarnya Rasulullah tatanan Islam, bahwa wajah halaman terdepan karakter kita itu adalah halaman lembut, halaman kesantunan, sehingga orang Islam ditandai dengan keramah tamahannya sebenarnya, bukan kekerasannya. Tapi jangan lupa ada keadilan. Bukan karena kesantunan, bukan karena kasih sayang, saya langsung mengorbankan keadilan, sehingga saya lebih mengedepankan orang yang bangsawan ketimbang orang rendah. Tidak seperti itu. Sampai zaman Khalifah Rasyidin Ali itu masih terbukti. Bagaimana Hakim Suraih
hakim yang kalau bahasa kita sekarang mungkin kedudukannya setara dengan Mahkamah Agung atau Allah tidak MK tidak ada di negara Islam, tidak ada MK. Mahkamah Agung ya, karena konstitusi sudah ada, Quran, hadis, nanti akan diterjemahkan dalam ahlul halli wal aqdi. Makanya yang namanya negara yang dibentuk oleh Muslim atau negara pemerintah dengan sistem syura Islam itu harus ada ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi di zaman Orde Baru dan zaman Orde Lama itu yang paling sahih menurut saya. Karena ahlul halli wal aqdi itu adalah DPR. Itu kita hancurkan DPR. Kita bilang itu produk suatu, enggak, itu produk para ulama dulu yang ikut membentuk negara ini, melahirkan negara ini. Ya. Nah, Ali presiden kehilangan baju besi. Yang nyuri Yahudi. Nggak ada bukti. Ali ngadu ke Suraih. Sidang dijalankan. Bisa kau hadirkan bukti? Ali bilang anakku Hasan, Hussein. Oh, nggak bisa. Keluarga dekat tidak bisa jadi saksi. Dan keluarga dekat pasti membela. Ya kalau gitu aku nggak punya saksi. Kalau kau nggak punya saksi, maka kau tidak bisa menuntut baju besi yang diambil dia. Si Yahudi ini mengikuti persidangan ngomong terus. Akhirnya Suraih memutuskan keputusan bahwa baju besi adalah hak orang Yahudi ini. Dia interupsi. Terus terang, saya heran lihat kalian yang lakukan perkara presiden yang diadukan saya. Pertama, saya cuma rakyat, dia presiden. Kedua, kalian muslim, saya kafir menurut kalian. Tapi kau menangkan aku berdasarkan bukti-bukti yang kau temukan bahwa aku tidak bersalah. Dan supaya kalian tahu bahwa sebenarnya ini membantu besi dia, aku cuma ingin tahu apakah kalian mampu menetapkan keadilan kepada aku walau aku warga negara minoritas. Akhirnya dia menyatakan Islamnya. Jadi jangan lupa prinsip kenapa disebut Khulafaur Rasyidin, karena mereka masih menegakkan sistem Islam di sana. Setelah itu kita menyebut Daulatul Islamiyah, Umayyah, Abbasiyah, Saljuk, macam-macam yang lain. Kemudian wa huwa saqafah wa qanun aw ilmun wa qada. Islam juga adalah wawasan dan undang-undang atau ilmu dan peradilan. Jadi uniknya Hasan al-Banna, dia tidak mulai Islam adalah syariah wal haya, enggak begitu bahasa. Tapi dia bilang Islam itu negara dan pemerintah dan tanah air. Islam itu pemerintahan dan rakyat. Islam itu kasih sayang tapi juga keadilan. Islam itu wawasan dan juga undang-undang. Artinya Anda boleh melakukan improvisasi berpikir Anda dalam Islam, tapi ada qanun, ada undang-undang yang Anda tidak boleh keluar dari situ dan mencoba berimprovisasi lagi. Nah, itu yang menarik. Ini tajam betul ini analisis beliau terhadap atau resume beliau terhadap istilah Islam yang pertama. Kemudian wa huwa maddatun wa sawra. Dia juga materi dan kekayaan alam. Islam bicara bahan tambang, Islam bicara kelapa sawit, Islam bicara karet, Islam bicara coklat, Islam bicara emas, Islam bicara bauksit, Islam bicara perak, Islam bicara minyak, Islam bicara gas. Karena dia juga bicara dengan sawra, semua kekayaan alam. Cuma ada nggak ilmunya sama kita sekarang? Kita cari ilmunya dari Islam, kita nggak tahu itu bahwa sebenarnya perhatian Islam sampai ke sana. Ya. Al-kasbul wadani, dia juga bicara tentang usaha, penghasilan dan kekayaan. Kasbun. Islam bicara bagaimana mengatur, tidak boleh ada rakyat yang menganggur. Semua harus bekerja. Dan kalau masih ada yang menganggur, itu ditanggung oleh negara. Itu teori Islam. Dan Nabi bersama orang-orang yang mereka itu menganggur. Posisi Nabi, perhatian dia penuh bulat. Itu terbukti dari 62 ahli sufa itu dalam tanggungan Nabi semua ya. Makan minumnya. Artinya tidak ada data orang miskin yang Nabi tidak tahu. Kalau orang kaya tinggal Nabi buat umuman, karena data orang kaya nggak perlu dicari, tinggal buat umuman saja. Saudara-saudara
Siapa yang mau menjemput surga Allah, silahkan nyumbang. Itu aja teori untuk narik orang kaya. Tapi data orang miskin perlu dipegang oleh pemimpin sebuah negara. Dan Nabi langsung punya akses ke mereka. Ya Allah, luar biasa. Ya. Dan dalam pembelaan terhadap orang miskin, lihat bagaimana ternyata Nabi tidak membedakan agama. Lihat kisah seorang nenek buta yang sampai dia meninggal, Nabi meninggal, Nabi masih rajin sebelumnya untuk memberikan makan kepada nenek ini. Dan itu dilanjutkan oleh pemerintahan setelahnya. Bagaimana Umar ketika menemukan seorang Yahudi yang tua renta minta-minta di kota Madinah. Nabi Umar marah sama dia. Apa jawab si laki-laki? Apa bukan yang kalian beli yang kalian kasih sama kami? Waktu muda kalian ambil pajak dari kami, tapi begitu tua kalian tidak pernah. Akhirnya Umar mengeluarkan peraturan bahwa tidak boleh ada orang yang susah yang tidak ditanggung negara. Jadi ini negara yang luar biasa, ya. Wa huwa jihadun wa da'watun. Islam itu juga adalah jihad dan dakwah. Jihad itu apa? Jihad ini adalah ofensif untuk bagaimana kebatilan tidak ofensif. Jadi bukan defensif. Jihad itu bukan bertahan. Jihad itu adalah apa namanya? Dalam tanda petik provokasi kebaikan yang dilakukan. Makanya jangan lupa, Nabi setelah berdakwah tidak ada kirim surat antar ke raja sana, bawa pasukan pergi ke sana, ingatkan mereka bahwa kita sudah ada kebenaran, sudah lahir. Itu yang harus kita paham. Kenapa sekarang kebatilan jaya? Kenapa sekarang kebatilan berlaku di tengah kita? Jawabannya jihad lemah di negeri kita. Makanya saya sering mengatakan, saya mungkin tidak usah kita bahas lah kenapa ada Densus 88. Tapi kenapa Densus cuma nembakin orang-orang rajin sholat? Kenapa pemerintah tidak bentuk Densus untuk nembak mati gembong-gembong narkotika? Itu selalu saya bilang sekarang di mana. Padahal itu tidak hanya menghancurkan generasi sekarang, tapi sudah melenyapkan 1 dan 2 generasi ke depan. Karena kita tidak mungkin punya anak baik dari orang tua yang rajin sakau, yang sudah kecanduan. Kenapa nggak ini ditembak mati semua? Jawabannya, kita tidak ada semangat jihad sudah. Ketika siapa wali kota Surabaya, baru semangat di Risma itu ngancam pelacuran. Bupati Kendal yang perempuan bilang pelacur itu pahlawan keluarga. Bupati Kendal itu perempuan ngomong secara terbuka bahwa pelacur itu pahlawan. Makanya sering saya sampaikan dengan canda, saya jadi ingin pergi ke Kendal, saya ingin tahu rumah-rumah pahlawan itu di mana. Ya, ternyata di sana jadi pahlawan. Itu statement terbuka. Ini sudah ada 2 orang geblek di Indonesia, 1 Kendal, 1 Mojokerto. Bupati Mojokerto bilang apa? Minum bir itu sehat. Saya biasa minum bir, kata dia. Makanya ya Allah, wajar Tuhan marah tentu. Cuma masalahnya gimana? Kita nggak bisa marahi mereka karena kita yang pilih mereka. Filosofi kita milih orang nggak pakai filosofi wali biro kan? Tidak apa istilahnya, tidak karena ketakwaan dan sebagainya. Ini zaman di mana rusak sekali sudah. Ya, wa da'watun. Ini saya kasih khabar, alhamdulillah saya udah jalan. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya sering minta doa masyarakat sekarang. Saya bentuk satu majelis taklim. Saya ingin kalaupun harus berakhir hidup saya, berakhir dalam membina majelis taklim. Jadi kemarin saya jalan ke beberapa daerah di mana-mana tempat. Saya mohon juga bapak-bapak bisa bantu saya. Saya ingin punya akses kalender event tahunan di mana saya bisa keliling terus. Jadi bentuk di satu kecamatan, nanti saya datang. Tadi di satu daerah mereka bilang, oke Ustaz, kita siapkan pelantikan, nanti kami siapkan pengurus. Saya bilang saya tidak butuh pengurus dan pelantikan. Saya cuma butuh orang ikhlas, kumpulkan berapa orang, nanti kita buat kegiatan, gak usah pakai pelantikan, kerjanya jalan. Karena biarkan Allah yang menentukan kita itu, Allah yang melantik kita nanti. Karena penyakit orang sekarang kalau membuat organisasi pelantikan yang ramai. Nah, habis itu sepi, kegiatan tidak ada. Saya mau dakwah, saya bukan membuat organisasi yang besar dan saya jadi orang hebat, enggak. Saya mau, saya bisa datang kemari, masyarakat rindu sama saya rindu sama mereka. Kita buat acara satu hari di sini. Kita dakwah sama. Kita rubah masyarakat dengan cara yang baik. Makanya
ini masa pilkada, orang buat kartu nama banyak sampai ribuan, saya buat kartu majelis taklim. Saya pikir ini cara Allah untuk membantu saya untuk bisa menyebarluaskan dakwah itu. Ini aksesnya lebih mudah. Ya, baik, cerita dakwah sudah. Kemudian, au jaisun wa fikratun. Islam ini juga tentara, kata Nabi. Kata Hasan al-Banna, ini juga bicara tentara. Kita bicara orang kuat, kita bicara perang. Wa fikratun, dia juga tentang pemikiran. Kita butuh intelektual. Makanya saya nggak tahu di Indonesia ini sudah banyak sebenarnya alumni-nya. Tapi mungkin masih ada. Sudah ada di Indonesia tidak itu. Istak ya, kalau nggak silap saya. INSIS. Di sini ada Adian Husaini, ada beberapa tokoh-tokoh yang melawan kelompok-kelompok liberal. Itu alumni dari Malaysia. Jadi Nakib Alantas kalau nggak silap saya rektor universitas apa itu, institut di sana itu. Sana mereka mendalami bahasa Ibrani, mereka mendalami bahasa Inggris, Arab dan banyak bahasa yang memang menjadi bahasa-bahasa para intelektual dunia, dan mereka lawan dengan bahasa mereka. Nah, ini Indonesia tidak ada sih, belum ada. Mereka pulang ya sudah, mereka membentuk macam-macam kelompok intelektual, majelis ulama dan intelektual Islam itu MIUI. Sekarang pembelaan kita dalam kepada umat lemah. Kenapa muncul orang seperti yang diributin di karya bakti itu, karya bakti ya tarekat Samaniyah itu. Penjagaan terhadap fikrah umat memang lemah. Maka para ulama kita masih banyak, cuma yang populer itu yang yang tidak mengkaji sampai ke dalam. Karena sebab makanya hati-hati, Rasulullah menceritakan nanti akan muncul zaman di mana banyak orang-orang muda kalian, mereka berbicara indah, tapi Islam tidak sampai lewat tenggorokannya sekalipun. Itu bahayanya, ya. Kama huwa aqidatun shadiqatun wa ibadatun sahihah sawa'an bisawa'. Jadi apa kata Hasan al-Banna? Sebagaimana Islam juga adalah akidah yang murni, aqidatun sahihatun wa ibadatun sahihah, aqidatun shadiqah, akidah yang benar, wa ibadatun sahihah, dan ibadah yang lurus, yang benar, tidak lebih tidak kurang, sawa, tidak lebih tidak kurang. Jadi kalau orang tanya sama kita apa itu Islam, maka jawabannya ini: Islam adalah sistem yang menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan atau umat, moral dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, wawasan, undang-undang atau ilmu pengetahuan dan peradilan, materi dan kekayaan alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan dakwah, pasukan dan pemikiran. Sama seperti yang kalian pahami bahwa Islam itu adalah akidah dan ibadah. Jadi nampak cakupannya itu menyeluruh jadinya. Ya. Kalau selama ini kan apa itu Islam? Al-Islam an tasyhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, seperti yang disampaikan Nabi. Itu definisi dari Islamnya. Tapi Islam sebagai fikrah yang harus kita yakini, sehingga dengan fikrah itu kita akan bergerak, dan bapak tidak merasa, ibu tidak akan merasa bahwa saya bukan bagian dari perjuangan Islam. Karena begitu luasnya, maka seorang petani di atas sawahnya pun akan bilang bahwa ini bagian dari gerakan Islam. Karena begitu luasnya, seorang nelayan ketika melempar jalannya dalam pikirannya bahwa dia bagian dari tentaranya Islam. Yang dimaksud apa? Karena kami akan saling mendukung untuk membentuk sebuah tatanan besar. Tatanan besar itu adalah rahmatan lil alamin. Sehingga semangat cari makan bukan cari makan. Saya pikir kalau cuma cari makan, maaf cakap, kita seperti burung saja. Asal kenyang sudah selesai urusan cari makan hari ini. Allah tidak suruh kita cuma cari makan. Allah suruh kita meraup sebanyak-banyaknya dan distribusikan di tempat yang Allah sukai kita melakukannya, sehingga akan muncul jalinan demi jalinan umatnya. Ini definisinya.
Prinsip ini menegaskan hakikat penting dari ajaran Islam, yaitu keuniversalan dan keintegralitas atau keintegralan Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hakikat ini tampak jelas bagi semua orang yang memiliki sepasang mata. Dalil-dalil dari Quran dan hadis sangat banyak. Meskipun demikian, hal ini dianggap sangat aneh oleh kebanyakan kaum muslimin. Kalau saya ceramah tentang politik, orang bilang, "Ustaz, jangan ceramah politik lah." Kalau saya ceramah membawa cerita wahyu Islam, kesadaran Islam, atau info dunia Islam, orang bilang, "Ustaz, kita kan di Indonesia, jangan cerita yang di sana lah." Atau kalau saya bicara tentang ekonomi Islam, orang bilang, "Ustaz, kami nggak ngerti," dan sebagainya. Tolonglah ajari kami wudhu, tolonglah ajari kami sholat saja, tolonglah ajari apakah kemudian mana yang lebih baik, kami tahajud dulu atau witir dulu atau tahajud, kami sholat subuhnya pakai kunut atau tidak. Itulah Islam yang dipahami oleh sebagian besar umat kita, dan itulah yang harus kita kasih tahu sama mereka. Kalau bapak-bapak di perusahaan, kalian pagi hari ketika kami dulu bahasa di kampung, kalau diganti dengan bengong istilahnya. Kalau udah bengong, mereka pun berangkat kerja, pahami bahwa itu adalah bukan cari makanmu, tapi bahagia dari keterlibatanmu dalam penegakan Islam. Sudah itu yang akan muncul nantinya. Kenapa dia bahagia dari keterlibatan menegakkan agama Allah? Karena memang itu mau Allah kita lakukan. Saya tidak boleh putus asa ketika anak saya mengatakan, "Buya, saya mau kuliah. Kuliah di mana? Kedokteran. Tapi saya mau kedokteran yang bergengsi." Saat mana saya tidak punya harta, saya tidak boleh putus asa dan mengatakan, "Nah, jangan bercita-cita terlalu tinggi." Tidak boleh. Karena kita cuma disuruh Allah bekerja di jalannya, dan biarkan dia yang mengalirkan rezekinya. Karena Allah hanya akan mengalirkan rezeki kepada orang yang percaya dan yakin sama dia, punya tekad yang cukup tinggi dan cukup kuat. Ya, subhanallah. Kemudian ini yang dibilang banyak sekali umat Islam sekarang. Nah, ini perhatikan, sebagian organisasi menganggapnya aneh karenanya mereka tidak memuat di dalam prinsip-prinsip sasaran serta karakter mereka, juga tidak menggunakan berbagai perangkat untuk mengokohkan usaha mereka merealisasikan hal tersebut dalam realitas kehidupan. Takut kali kalau mereka bawa Islam ke asas. Takut kali kalau mereka diajak untuk mengapresiasi sistem Islam dalam peraturan pasal-pasal perundangan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Karena mereka menganggap Islam sesuatu yang lain, tidak bisa kita bawa ke wilayah ini. Ya, beberapa partai politik menganggapnya aneh karena partai-partai itu menjauhkan agama dari politik, bahkan menganggap politik dan agama saling bertentangan dan tidak mungkin bisa berpadu. Kemudian orang-orang awam dan para pemimpin menganggapnya aneh karena kehidupan sebagian mereka jauh dari inti ajaran Islam yang benar. Bagaimana mereka bisa menerima sementara mereka jauh dari Islam? Bagaimana mereka kita ajak untuk menegakkan Islam sementara 5 waktu sholat saja mereka tidak menganggap itu sebagai sebuah kepentingan penyelamatan akhirat mereka? Bagaimana kita ajak untuk memikirkan Islam orang yang hari-harinya bercelana pendek sementara dia perempuan yang Allah menyuruhnya menutup auratnya? Bagaimana kita ajak orang yang berbicara tentang Islam dan kemudian selama ini dia hanya berpikir bagaimana dia bisa kaya tanpa memikirkan itu halal atau haram? Mayoritas penduduk kita masih seperti itu. Saya melihat belakangan ini, saya hakul yakin kita semua insya Allah masuk surga. Saya yakin, hakul yakin. Tidak boleh murtad, itu syarat pertama. Tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu, itu syarat kedua. Kalau mau masuk surga langsung, jangan pernah bermaksiat. Kalau tidak, mungkin di antara kita na'udzubillah ada yang harus ke neraka. Tapi pasti masuk surga selama kita muslim. Kenapa? Saya sering bilang 1, sekian miliar penduduk bumi dari 7, sekian miliar penduduk bumi sekarang cuma 1, sekian miliar saja yang Islam dari sejak lahir. Tadi saya ceramah di satu kampung, ada ibu yang 96 baru masuk Islam. Saya bilang, ibu menemukan Islam, masuk ke Islam ini enak enggak? Diusir dari keluarga. Kalau ibu diusir dari keluarga, masih lebih enak ini ibu-ibu yang lain. Dari lahir dikasih Allah Islam. Sementara ibu ambil capek yang luar biasa. Tapi ada orang yang dari lahir sampai mati tidak Allah kasih Islam sama dia. Coba bayangkan, bukankah ini iman? Ada orang, dia orang baik, tapi dari lahir sampai mati tidak mau Islam. Wa may yabtaghi al-Islam dinan fala yuqbal
Islam selain agama, tidak Allah terima lagi. Batal agamanya. Kebaikan apapun yang dilakukan oleh seorang, kalau dia Yahudi atau Nasrani, kata Nabi, dan dia tahu aku sudah datang, tapi dia tidak beriman kepada agama yang membawa, maka dia masuk neraka, kata Nabi. Bukankah ini nikmat menjadi muslim? Maka jangan sampai saya cuma Islam keturunan. Salah, kita bukan Islam keturunan, kita dapat hadiah dari Allah tanpa mencari. Itu makna hadis tadi ketika awal diciptakan Allah angkat segenggam dengan mengatakan ini semua penghuni surga ya. Aku tidak peduli amal mereka apapun, aku tidak peduli mereka penghuni surga. Di sini rupanya tafsirnya adalah bahwa ada orang yang dilahirkan dari keluarga muslim dan dia menjadi muslim. Dan Islam adalah miftah untuk bisa mendapatkan surga Allah. Tapi banyak orang seperti itu, ya. Sebagian ulama ada yang menganggap aneh definisi tadi di atas itu, Islam yang di atas. Padahal dalil-dalilnya telah jelas dan tampak di hadapan mereka. Akan tetapi dalil itu tidak menemukan hati yang siap berinteraksi dengannya dan tanah untuk tumbuh dalamnya. Kalau kita mentadabburi Quran, terasa luar biasa sekali. Sekarang daya sentuh kita sama Quran itu kan lemah. Kita cuma baca, ibu, bapak, kita cuma baca loh. Kita masih berlomba untuk bisa 1 juz per hari. Kenapa kita tidak berlomba apa yang sudah kau temukan dari ayat Quran dalam akhlak, dari surat Al-Ikhlas dalam pribadimu? Apa yang sudah kau dapatkan dari surat An-Nasr? Apa yang sudah kau buat dari surat Al-Fil? Itu masih juz amat. Ada sekian ribu lagi ayat Allah. Yang kalau itu menjadi pribadi kita, ya Allah. Tapi kita manusia. Di sini sebenarnya kita bisa saling mengingatkan terus-menerus di antara kita. Di tengah-tengah keadaan tersebut, Imam Syahid mengungkapkan hakikat itu, mengajak umat memperhatikan, memotivasi untuk merealisasikannya dalam kehidupan nyata. As-Salabana berusaha kuat menanamkan, meyakinkan hakikat di dalam jiwa umat. Jadi bahwa Islam adalah sistem yang menyeluruh, yang menyeliputi seluruh aspek. Islam adalah negara, dan kemudian di tanah air Islam adalah itu tadi, sampai terakhir bahwa Islam adalah akidah yang benar dan ibadah yang bersih. Ya, orang yang mau mengkaji kondisi umat dan kemarginannya pada masa bersejarah itu pasti memahami urgensi prinsip tersebut dan betapa bahayanya bisa bila ia hilang. Lihat di Mesir sekarang, ada banyak ulama-ulama yang punya nifaq, yang akhirnya mengeluarkan fatwa-fatwa pembenar terhadap apa saja yang dilakukan oleh penguasa, dan itu min alamatil qiyamah, itu tanda kiamat. Ulama tidak bisa dibeli cuma karena dia dimanjakan dengan fasilitas, lantas kemudian dia tidak berdaya untuk mengucapkan kebenaran terhadap pemimpin-pemimpin batil. Itu tidak boleh. Jadi dimanapun dia, maka ulama itu garam. Pernah dengar kalimat itu? Ulama itu garam, kata Nabi. Garam itu nggak boleh berlebihan. Karena kalau berlebihan orang ribut. Kalau nggak ada juga orang ribut. Dia harus pas. Itulah kenapa maka ulama-ulama salaf dia tidak mau dekat sama penguasa. Jika penguasa itu mencoba melakukan intervensi kepada otonominya sebagai seorang alim. Sama seperti ketika mau membebaskan Istanbul, seorang alim yang menjadi guru bagi Muhammad Al-Fatih Syamsuddin, Syekh Ala Syamsuddin, itu tidak dia punya otonomi. Bukan karena kau raja lantas kau bisa atur aku yang mengantarkan kau supaya kau bisa mewujudkan hadis Nabi, dan aku tidak mau bilang sama kau. Artinya bahwa itu kehebatanmu. Aku cuma berharap kau dan aku bersekutu untuk bisa mewujudkan apa yang diramalkan oleh Rasulullah itu. Tidak ada urusan mengintervensi saya. Atau sama seperti seorang ulama di Kuwait. Saya baca beritanya bagaimana dia memimpin sebuah stasiun televisi dan dicopot oleh pemilik modalnya. Kalau nggak silap saya orang Saudi pemiliknya waktu itu. Kenapa? Karena dia memberikan pembelaan kepada Mursi. Apa kalimatnya? Tidak ada masalah Anda copot saya mengucap terima kasih Anda telah memberikan kesempatan saya bekerja sama untuk membangun televisi Islam ini. Tapi karena Anda tidak butuh lagi, Anda harus tahu rezekiku bukan Anda yang kasih, tapi Allah. Itu seorang alim. Masih jadi teringat kemarin, Masya Allah. Belakangan saya juga berpikir bahwa ini ada orang tua. Saya sampai di kaum-kauman, dianda-andakan oleh seorang yang, nggak usah saya bilang itu pejabat lah, pernah di zamannya sudah mantan. Jadi Anda memprovokasi macam.
Saya pertama tenang, belakangan saya pikir wah ini high speed, saya harus high speed ini. Saya naikkan juga tensi saya. Jangan mentang-mentang ini rumah Bapak. Jangan mentang-mentang Bapak sahibul bait, lantas saya tidak bisa ngomong benar. Saya tidak terima. Wah ini ngomong jemaah dia angker. Saya tidak terima Bapak bicara begitu sama saya. Bukan karena Bapak menghina saya, tapi Bapak tidak percaya dengan dalil. Saya kasih dalil, Bapak tidak mau. Terus. Jangan kira karena seperti itu. Jadi banyak cerita. Ya, jangan kira karena Bapak saya membantah dari hadis, dari ayat yang saya sampaikan, tapi tidak bisa memberikan penjelasan. Dan dia ingin menunjukkan bahwa dia punya kekuatan untuk mendiam. Tidak, saya tidak akan diam. Ada orang datang, Ustaz, dia udah Ustaz, dia orang tua. Tidak bisa. Orang tua kalau salah juga harus dilawan. Sudah siap saya berdiri. Saya salah. Sudah siap diskusi kita? Sudah. Oke. Saya kembali menjadi Ustaz. Selesai. Anda Bapak punya prinsip, saya punya prinsip. Tapi saya bilang prinsip Bapak salah. Wah, ya Allah. Oke, saya masih mau diundang. Jangan Bapak pikir karena begini saya tidak mau diundang. Jangan pikir karena kalian kasih saya sesuatu saya datang kemari, saya tidak peduli. Tidak ada. Kenapa tidak? Siapa dia? Alhamdulillah semua orang tahu bahwa saya tidak di posisi yang salah. Dia pun duduk di samping saya, minum di atas sama dia. Saya bilang mungkin waktu Bapak jadi pejabat tidak ada orang yang berani bantah Bapak. Kenapa saya lawan Bapak? Karena saya ingin jadi orang pertama yang bantah Bapak sekarang. Kenapa? Saya tidak mau Bapak itu berakhir nanti penyakitnya merasa tidak terbantahkan. Cuma dia senyum, dia sampai akhirnya keluar rumah pun dia belum pernah hantar orang keluar saya kan. Dia hantar keluar. Saya bilang saya cinta sama Bapak. Siap sholat saya bilang saya cinta sama Bapak. Dari sejak saya masih anak muda saya sudah kenal Bapak. Tapi kemudian Bapak seperti itu tidak merubah cinta saya. Tapi kesalahan Bapak adalah kesalahan ketika Bapak menolak dalil. Jadi orang semua minta maaf Ustaz, yang kami dulu waktu jangan saya maksud tadi otonomi. Dia baik sama kita, tidak ada persoalan. Tetapi ini agama, ini bukan saya jajakan pikiran saya. Ini agama, gitu. Kalau agama yang disampaikan, ya sudah. Bahasa kasarnya saat itu yang terasa sama saya itulah kenapa orang harga dirinya jauh lebih tinggi dari apa yang berlaku. Imam Ahmad bin Hanbal itu dipenjara, tidak dikasih makan karena cuma tidak mau mengakui Tuhan adalah Al-Quran adalah makhluk. Imam Syafi'i dicambuk. Semua mereka pernah mengalami itu. Masa sekarang kita ya cuma karena wah dia pemimpin kita udah nggak bisa. Waktu didiamkan itu ditenangkan oleh seorang bapak-bapak. Udah Ustaz, dia orang ini bukan masalah orang tua, ini dia salah. Ini saya ngomong di rumahnya. Kalau dia usir saya mungkin udah tinggal usir lah itu waktu itu. Cuma saya bilang dulu Imam Syafi'i pernah berdebat sama orang sampai hampir berantem. Udah siap kita kan? Tadi itu kayak gitu lah. Saya bilang alhamdulillah mudah-mudahan. Dan setelah itu alhamdulillah suasana tidak tegang, jemaah juga paham dan mengatakan ya Ustaz memang begitu. Wah, ada yang sampai akhirnya datang ke rumah. Saya bilang nggak usah takut, saya tidak ada masalah. Saya tetap akan berdakwah. Saya pernah dimaki orang, saya pernah dibilang macam saya tidak peduli. Saya tidak tertarik kalau ada orang fitnah, saya tidak tertarik selama dia tidak bilang langsung ke saya dan tidak ada alasan saya untuk membantah. Ya tidak ada masalah. Ini dia, maaf ini agak lari pula ceritanya. Ini satu lagi kita bahas. Di antara hal yang memperjelas pentingnya prinsip ini pada masa yang sulit tersebut adalah ideologi sekuler yang busuk telah merasuk pada pemikiran kaum intelektual dan sebagiannya dari kalangan akademisi, penulis dan sastrawan. Paham tersebut telah tertanam kuat dan berkembang biak sehingga mereka mengingkari keintegralan Islam. Mereka membatasi Islam pada bidang ibadah ritual dan tidak mengizinkan Islam berperan lebih dari itu. Karenanya Islam tidak berkaitan dengan politik, dengan pemerintahan, dengan ekonomi, dengan sosial, serta seluruh aspek kehidupan. Manusia pun menurut saja pada pemahaman seperti itu. Hingga lahirlah Hasan al-Banna mengingatkan, tidak, Islam tidak seperti itu.
Lihat di Indonesia, kalau sudah acara jam 19 menuju jam 23, lihat TV kita. Kita biarkan dunia seni, dunia sinematografi kita hancur seperti itu. Saya ikuti cerita Maijah Monet Haji, itu sudah bobrok cerita itu saya bilang. Maijahnya hilang, Munaranya menjual, tokoh utamanya hilang. Terus yang mau saya bilang bobrok, ada teori pernikahan antara si Munarah dengan si Ocit. Cerai. Ocit itu ayahnya si Frankie. Frankie nikah lagi sama si Munarah. Hukum siapa? Padahal ini sinetron ini banyak kali ustadz gantian masuk ke sini. Tapi kenapa tidak ada yang menjelaskan ini? Ini yang saya bilang hati-hati. Ini apa? Racun. Tiap hari kita tonton bingkainya lawak, bingkainya komedi. Tapi kerusakan berpikir yang akan dia buat akhirnya boleh dong mantan menantu dinikahi oleh mantan mertua. Tidak ada mantan mertua dalam teori Islam. Mertua itu tetap mertua sampai kapanpun. Nah, pada pernikahan itu saya. Itu yang saya bilang. GKS dengan semua kebatilan yang dia paparkan. Entah apa, 2 jam miliaran biaya untuk membuat acara 2 jam itu bukan acara membentuk karakter positif. Nanti udah agak malam sedikit. Sekarang dunia lain sudah live. Dari jam 12 sampai jam 4 pagi live. Saya pikir ya Allah, udah makin berusaha kita ini sudah. Saya tahunya ya karena sekarang saya sering pulang malam, ngisi maulid, ngisi apa, pulang nanti jam 12:30, makan buka TV. Orang kesurupan. Nah ini bahaya. Ini yang kemudian merusak kita sebenarnya. Allah akan bersoal. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Nanti insya Allah kita akan lanjut di 2 pekan mendatang dengan kajian dalil-dalil terkait integralitas Islam. Saya mohon maaf tidak bisa berlama-lama, tapi mungkin ada yang mau memberi masukan ke saya atau pertanyaan, silakan sebelum saya tutup. Terima kasih. Nah, ini hanya sekedar mengingatkan kembali. Kalau kemarin bulan yang lalu Pak Prof. Asfala mengatakan politik itu kumuh. Politik itu kumuh. Jadi setelah kita evaluasi, kita lihat gara-gara politik inilah kacau negara. Sehingga kita lihat merebut kekuasaan itu dengan cara-cara yang tidak agamais lagi. Bahkan yang kita harapkan partai yang membawa umur kebenaran itu ternyata Natal bersama pula. Di gereja terpampang gambar salib yang dari kita ini. Kan ini kan luar biasa seperti ini mengadu. Nah ini bagaimana Ustaz pandangan? Sekarang begini Pak, ada 2 fakta, satu fakta teoritis, satu fakta sosiologis. Artinya bilang kita bicara teori Pak. Ketika kita bicara teori, kita tidak boleh terkontaminasi dengan fakta di luar sana. Kalau ada fakta di luar sana yang memang bermasalah, itu adalah tugas kita. Jadi fikroh ini tidak boleh dirusak karena sebab ada fakta-fakta yang menyeberangi fikroh kita. Bisa, faktanya tuh banyak orang Islam kurang ajar tuh, gak jadi pemimpin, kira-kira begitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, siapa Islam yang kurang ajar? Nah Islam yang kurang ajar kan? Karena yang kita maksud begini kan, kita sedang bicara sebuah prinsip Islam yang dia harus turun ke bawah dengan tatanan yang tidak boleh ada yang tinggalkan salah satunya. Jadi kalau kita bersepakat ya bahwa rumah ini konstruksi bangunan pakai master plan-nya seperti ini loh, miniatur rumah yang akan kita bangun. Bapak kerjanya itu, siapa kerjanya ini, siapa. Kita keluar dari ruangan ini dengan fikroh yang sama. Kalau terjadi penyimpangan, kita harus, makanya kekuatan Islam itu bukan hanya pada kekuatan kerja, tapi kekuatan saling tegur. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu yang harus kita bangun. Cuma kita tidak boleh menuduh ini bukan bagian dari Islam karena ini jahat, ini kumuh, bahasa itu. Itu fakta di lapangan. Tapi benarkah Islam melarang kita untuk tidak ke sana? Sementara Islam itu kita sepakat doktrinnya adalah way of life. Nah, kalau tadi bahasanya apa dia? Mazahirul hayat jami'ah. Urusan hidup ini semuanya. Gitu.
Ini yang tidak boleh hilang dari kita. Kalau ceritanya itu Pak, kita boleh duduk lagi nanti habis ini entah kapan. Saya juga bisa menceritakan perihnya fakta-fakta di lapangan yang akhirnya menggoncang orang-orang yang semula mereka adalah orang-orang yang berharap bisa menjadi penjaga-penjaga umat di lapangan sana, tapi mereka berguguran satu demi satu. Itu fakta. Dan kita bukan pengamat, kita bukan komentator yang mengamati perjalanan. Lihat tuh ternyata dia seperti itu, lihat itu ternyata bukan pekerjaan kita. Kita sama bekerja. Tidak boleh ada komentator di antara kita kecuali memberikan nasihat. Ya akhi, wahai saudaraku, Anda sedang bermasalah. Ayo, sama seperti salat, Anda maju sedikit, Anda mundur sedikit, dan sebagainya. Maka Nabi SAW pernah marah kepada Ubay bin Ka'ab ketika dia sholat Isya kelamaan sampai orang marah. Apa kata Nabi? Tidak semua orang di belakangmu itu adalah orang yang enak dan suka mendengar. Maka pertengahanlah. Jadi kalau bicara itu Pak, di lapangan kerja, di lapangan amal harus ada evaluasi. Di Syria ada sekian banyak mujahidin, akhirnya bertengkar sendiri mereka. Berapa waktu yang lalu mereka saling melemparkan tembakan di antara mereka sendiri. Alhamdulillah adalah ulama yang datang mendengarnya dan mereka bersatu kembali. Itulah fakta-fakta di lapangan. Di lapangan amal ketika perang Badar terjadi, persoalan yang diingatkan Allah dalam surat Al-Anfal adalah rampasan perang. Yasalunaka 'anil anfal. Ini bukan problem, tapi ditanya oleh sahabat. Ini gimana cara membaginya, kita udah dapat. Karena ini pasti akan terjadi apa istilahnya itu gesekan-gesekan yang membuat, itulah kenapa Pak Amin harus tetap ada mengingatkan. Tapi kemudian mengatakan politik bukan bagian dari Islam, ekonomi, seni dan sebagainya, itu menunjukkan, mohon maaf saya, ketololan berpikir kita. Karena ini yang sedang kita kaji itu. Tapi yang Bapak bilang tadi benar, saya sepakat. Menangis bersama pun kita Pak. Kenapa jadi begini? Kenapa dengan gagahnya dia memamerkan dengan seakan-akan mengatakan bahwa ini dakwah, lantas kemudian lihat contoh, saya baru baca sebuah artikel di Rahman.com, sebuah partai Islam mengadakan hari raya Imlek bersama dengan tradisi orang-orang Chinese di kantor pusatnya. Saya bilang partai Islam dimaksud ini juga harus dikasih data ya. Bagaimana sebenarnya? Tapi itulah fakta. Kenapa mereka berpikir dengan menggayat suara dan sebagainya yang terjadi begini? Atau ada partai yang kemarin di kanan, kemudian tadi ada ke tengah sedikit, supaya apa? Karena banyak suara rupanya di tengah. Jadi kita mulailah nggak usah pakai peci lah, baju kita gantilah, kaos oblong, lagu-lagu kita nggak usah ngasih lagi. Artinya ijtihad yang tugas kita yang tidak berada di front itu untuk ingatin ijtihadmu sudah operating. Tapi kalau tidak, maka ini yang saya bilang tadi akan terjadi. Kenapa kerja kita membangun tatanan ini sekarang tidak bersatu padu? Penyakit kita masih kekanak-kanakan, masih saling tuduh. Saya cuma ingin sampaikan hari ini fikroh. Fakta fikroh inilah yang tidak boleh kita buang hanya dengan melihat fakta di lapangan yang berseberangan dan kemudian udahlah kayaknya ini bukan bagian dari Islam, kita tinggalkan saja. Saya kira bisa paham ya Pak ya. Nah, terima kasih. Oke. Dari kajian malam ini saya teringat, saya mikir, maaf, ini bukan bicara saran, cuma fakta yang kita sampaikan. Waktu kita dijajah dulu, Ustaz, siapa yang berjuang untuk mendirikan negara ini? Faktanya umat Islam. Sementara kalau yang Nasrani dia dekat dengan penjajah. Yang Cina dia dekat dengan penjajah. Saya tadi tergelitik beberapa waktu yang lalu kan Ahok tuh lecehkan Muhammadiyah. Saya pikir halal negaranya Ahok. Kalau bicara ini Pak. Ya ini fakta. Ini maaf ya, bukan saran. Fakta ya. Tapi kalimat yang muncul terakhir itu pasti muncul dari sebuah teori yang kita anut. Begini, maksud saya begini. Islam sebenarnya nggak bedanya. Kita mengklasifikasi orang mukmin, munafik, musyrik, kafir, kan begitu mengklasifikasi orang dalam Islam. Makanya tidak ada Jawa,
Cina, Batak, nggak begitu bahasanya. Yang ada mukmin. Mukmin itu terbagi ada yang qawi, ada yang dhaif, ada mukmin kuat, ada mukmin lemah. Munafik ini ada munafik dia masuk provokator, ada munafik yang penting aman posisi. Nah, saya terus terang ideologi inilah yang selama ini ada sama saya. Kalau melihat nasab orang begitu. Kalau saya bilang, kalau tadi Bapak sebut Ahok itu bagian dari konspirasi China, sis plus. Kenapa Jokowi? Siapa sih Jokowi? Apa yang ada Jokowi? Yahudi di dalam. Nah, itu dia. Yahudi. Siapa? Konspirasi. Saya lupa siapa entertain yang mengatur ini semua. Ada dari Amerika. Ada. Itu tim suksesnya. Tim suksesnya Obama. Ya, termasuk duta besar Israel yang ada di Singapura. Masya Allah. Itu 3 hari atau 4 hari yang lalu itu rapat di Jakarta itu. Jadi, ini makin kuat saya jadi ngomongnya bahwa Indonesia ini adalah satu penyakit rakyat. Kita lupa bahwa ini adalah enggak benar. Tapi karena tiap hari dihadirkan. Artinya ini sebenarnya tidak ada. Cuma karena tiap hari disajikan, kita anggap itu ada jadinya. Jokowi dari belum jadi gubernur, dia sudah sangat luar biasa cantiknya. Batuknya juga indah, buang anginnya wangi. Sehingga tidak boleh ada celah Jokowi. Tapi jangan lupa, targetnya bukan Jokowi, targetnya Ahok. Biarlah ambil presidennya Jokowi, tapi Jokowi seorang yang coba carikan sama saya kapan Jokowi kampanye di masjid, di perwiritan. Kapan Jokowi sholat Jumat yang di, nah itu bahasa orang kelas. Oh enggak. Nah coba dengar ya, saya ngomong kapan Jokowi di masjid, kapan Jokowi di perwiritan, kapan Jokowi hadir di acara Islam. Lantas muncul kalimat dan sudah tidak bisa dibantah. Nggak usah cerita itu sekarang, yang penting kerjanya. Masalahnya kerjanya mana? TV dia. TV siapa yang punya? Gitu. Akhirnya kita hidup di dunia seakan-akan ada orang yang sudah bekerja, kita abaikan itu, kita tidak masukkan. Target apa? Supaya Republik Indonesia, kalau saya dari dulu sudah melihat teori konspirasi ini, bahwa Indonesia akan dipimpin ibu kotanya oleh seorang yang bukan Muslim dan juga tidak peduli dengan Islam. Dan dia memang cari wakil gubernur yang seaktif Ahok. Tidak ada, cuma Jakarta yang punya. Kenapa harus Ahok aktif? Karena itu bagian dari grand design itu. Indonesia akan dan tidak boleh berbuat apapun. Dan lihat bagaimana yang terjadi sekarang seperti ini. Di belakang ini yang kita saya baca. Iya Pak, memang tidak tahu ya. Itu selain Mossad di belakangnya, Arkansas Blaine, kemudian koruptor pengemplang BLBI, ya. Itu kucuran dananya untuk prakampanye Jokowi untuk gubernur Jakarta $50 miliar. Masya Allah. Untuk prakampanye ya, prakampanye. Waktu kampanye segitu lagi. Targetnya cuma satu. James Ryan ingin itu untuk apa? Kristalisasi evaluasi. Kemudian perekonomian Indonesia lengkap. Kalau sekarang sudah dikuasai mereka, sekalian mereka. Ini boneka. Iya. Ya, maaf, ini mungkin menyimpang. Tapi tadi saya mikir tadi. Yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak ada satupun yang non-Muslim. Semua Muslim. Maka mereka coba kabulkan Sisingamangaraja, mereka coba kabulkan Kapitan Patimura. Kapitan Patimura itu Muslim. Tapi mereka bilang tidak. Sisingamangaraja Muslim. Saya terus terang, saya masih sebenarnya Pak, saya sudah teliti itu Pak. Saya pergi, saya lihat, saya ambil data tertulis, saya lihat di lapangan. Saya sampai sekarang aku lihat dia itu Muslim. Saya tertariknya kemarin waktu Ahok menghina Muhammadiyah. Mulai dari situ saya telusur. Benar. Sebenarnya hari ini, maaf ini bukan, tapi benar. Bicara salah ya, enggak, ini faktanya. Tapi benar. Saya ingin mengatakan bahwa sekarang posisinya umat Islam tidak berani ngomong. Nah, karena mereka merasa semua yang mereka bicarakan salah. Bukan begitu, Ustaz. Karena fikrohnya tidak seperti ini. Sudah ya. Nah itu satu bulan ya. Saya cuma mau sampaikan itu. Benar. Kalau ini benar. Makanya tadi kan seperti tadi itu.
bilang, satu contoh yang saya bilang tadi. Satu contoh ya, kalimat yang diungkap di sini, sampai ulama pun mereka tidak tertarik dan menganggap ini aneh, sehingga mereka menyatakan bahwa Islam hanya urusan-urusan yang terkait dengan ibadah-ibadah makhluk saja. Kan tadi ada itu. Sampai ulama. Mana berani kita ngomong rezekiku bukan kau yang bukan berasal dari aku? Mana berani? Mungkin kalau ini Ustaz ingat diskusi kita tahun 2003 yang lalu. Oh iya, saya tahu betul itu. Ya. Saya tetap ingat bahkan dari bahan ceramah itu kemana-mana. Alhamdulillah. Bukan. Anda yang menentukan Iya. rezeki saya. Ada tadi saya mobil, lupa saya. Contoh Mursi lah. Tapi saya bukan ini yang saya bilang. Mursi tidak pernah mau pakai baju tahan. Kau penggal leherku, kata Mursi. Aku tidak akan pakai baju tahan. Kau penggal leher. Aku presiden. Apa sombong Mursi? Tidak. Dia cuma mau membangunkan korelasi antara apa yang sudah menjadi qanun di Mesir dengan fakta di lapangan serumit apapun itu. Cuma manusia seperti ini mana ada di Indonesia? Artinya orang tidak ada, tapi tidak dikasih ruang. Itu tidak. Itu yang harus kita paham. Nah sekarang apa yang dibangun untuk kita ada tidak ada ruang? Penyakit yang dibilang tadi wahan. Wahan itu apa? Hubbud dunia, karahiyatul maut. Jangan ngomong apa, mau bapak dipecat, mau bapak dimutasi, mau bapak diberi, itulah yang dimaksud dengan karahiyah. Penyakit takut kehilangan kenikmatan. Dan itu fakta. Nah, sekarang kita tuduh Islamnya itu yang nggak fair. Nah, ketika ternyata muncul manusia-manusia berpenyakit, kita tuduh Islamnya itu yang nggak fair sebenarnya. Oke Bapak, maaf saya tunggu lagi di pengajian. Insyaallah mudah-mudahan. Sebenarnya insyaallah nanti apa kita lagi kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana fi hadzal majlis jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengajian kita yang disampaikan oleh Ustaz Fatirkan yang membukakan catatan kita dan pikirlah kita mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita untuk masa yang akan datang. Pada Ustaz kami ucapkan terima kasih. Pengajian kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.